Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahman. Pada video kali ini, kami dari BPD akan menjelaskan tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Pada kegiatan inseminasi buatan, dibutuhkan ketersediaan ternak betina yang sedang birahi dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, secara alami cukup sulit untuk menemukan ternak betina yang sedang birahi dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu dan lokasi yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu teknik untuk menyerentakkan kondisi birahi pada sejumlah ternak betina. Teknik yang dapat digunakan adalah dengan melakukan sinkronisasi birahi yang bertujuan untuk mempercepat birahi kembali dengan cara memanipulasi organ reproduksi betina menggunakan preparat hormon. Selain itu, seleksi ternak juga merupakan kegiatan untuk mengefektifkan teknik inseminasi buatan yang dilakukan dengan cara memilih ternak betina dan pejantan yang berkualitas untuk dikembangbiakan sehingga menghasilkan keturunan yang unggul. Perkenalkan, nama saya Vina Nahyati Kusna. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak kambing betina. Kambing betina yang unggul memiliki vulva yang panjang dan lebar, memiliki dua ambing yang besar dan simetris. Ambing merupakan kelenjar yang berfungsi untuk mengeluarkan susu untuk memberi makanan pada anaknya setelah lahir. Ukuran volume ambing pada tiap ternak berbeda-beda. Ukuran ambing dipengaruhi oleh umur, masa laktasi, faktor genetik, dan juga volume yang terkandung di dalamnya. Volume ambing menentukan jumlah produksi susu yang dihasilkan. Ambing yang secara visual besar, maka produksi susunya juga tinggi. Hal itu dikarenakan ambing yang besar memiliki sel sekretori yang besar untuk mensekresikan susu. Pada kambing yang ambingnya besar, nanti anak-anaknya akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Kambing yang memiliki mata, kemudian kambing yang unggul memiliki mata yang cerah dan muka yang feminin. Body Conditional Score atau BCS pada kambing betina yang baik adalah 3. Pada nilai tersebut ternak sudah baik untuk bereproduksi, karena jika BCS kurang dari 3 akan meningkatkan presentasi abortus atau keguguran, dikarenakan induknya berusaha menghidupi anaknya namun induknya tersebut kekurangan nutrisi. Untuk mengetahui kambing sudah dewasa kelamin atau tidak, itu dapat dilihat dari gigi yang sudah poel, yaitu minimal poel 1. Ciri kambing betina yang unggul yang lainnya adalah tubuhnya kompak, dadanya dalam dan lebar, garis punggungnya itu lurus, tubuhnya besar, tidak terlalu gemuk, jinak, dan sorot matanya ramah. Kakinya lurus dan tumitnya tinggi, tidak cacat pada rahang atas atau rahang bawah. Umurnya lebih dari 12 bulan, berasal dari keturunan kembar. Kemudian, kambing betina yang tidak unggul memiliki ciri-ciri ambing yang tidak simetris. Hal tersebut menandakan produktivitasnya rendah atau kurang baik dan akan berpengaruh pada anak-anaknya. Nilai BCS-nya kurang dari 3. Apabila nilai BCS kurang dari 3, maka kambing tersebut kurang siap untuk bereproduksi. Kambing yang nilai BCS-nya hanya 2, kondisinya kurus yang disebabkan oleh pakan yang kurang baik karena kekurangan nutrisi, maka BCS rendah dan akan berkaitan pada kurangnya fungsi reproduksi dan sekresi LH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Masnia Alfiani dengan nomor induk mahasiswa 23010191200040. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil seleksi ternak.
Seleksi ternak adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memisahkan antara ternak yang bermutu genetik baik dengan ternak yang bermutu genetik kurang baik, supaya sifat gen dari keturunannya dapat lebih baik atau meningkat. Yang pertama yaitu seleksi kambing jantan. Pada penyeleksian kambing jantan yang baik adalah ternak yang dalam keadaan sehat, dewasa umur, alat reproduksinya normal, memiliki bentuk tubuh dan bentuk kaki yang bagus, dan memiliki silsilah yang baik. Penyeleksian kambing berdasarkan kesehatannya dapat dilihat dari tingkah laku ternak tersebut. Kambing yang sehat memiliki nafsu makan yang baik, gerak yang aktif dan seimbang, serta tidak mengalami stres berat. Kriteria tersebut sangat penting karena menjadi parameter penilaian yang menggambarkan fisiologi dan produktivitas ternak kambing tersebut. Kambing jantan yang baik merupakan kambing yang telah dewasa umur, di mana dewasa umur tersebut dapat dilihat dengan beberapa cara. Contohnya recording, melihat ciri fisiknya seperti gigi dan lingkar tanduk. Alat reproduksi yang normal juga menjadi salah satu kriteria ternak jantan yang baik. Alat reproduksi yang baik dapat diidentifikasi dengan bentuk testis yang besar dan simetris, karena testis yang seperti itu dimungkinkan memiliki libido yang normal sehingga dapat berfungsi dengan baik terutama saat melakukan proses perkawinan. Selain itu, kambing jantan yang baik memiliki bentuk tubuh yang panjang dan dada yang lebar, serta memiliki bentuk kaki yang kuat, tidak menyilang dan simetris. Bentuk kaki yang kuat tersebut berguna ketika ternak jantan melakukan perkawinan. Seleksi ternak tidak hanya dilakukan dengan cara melihat ciri fisik, tetapi juga dapat dilakukan dengan melihat silsilahnya. Silsilah merupakan seleksi yang dilakukan dengan melihat silsilah nenek moyang ternak tersebut. Apabila suatu silsilah ternak baik, maka besar kemungkinan bahwa kualitas ternak tersebut baik pula. Kambing jantan yang berkualitas baik memiliki Body Condition Score atau BCS sebesar 3. BCS adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menilai ternak secara subjektif karena berdasar penglihatan dan pendukaan lemak pada tubuh. Pada gambar di atas, terdapat dua contoh gambar kambing jantan yang unggul dan tidak unggul. Kambing jantan yang di sebelah kanan ini merupakan contoh kambing jantan yang kurang unggul dibandingkan kambing jantan yang di sebelah kiri. Karena kambing jantan yang di sebelah kanan memiliki ciri-ciri yaitu badannya kecil, tulang-tulangnya terlihat sehingga kurang baik untuk dikembangbiakan. Selain itu, terlihat bahwa matanya tidak bersinar sebagai penanda bahwa kambing tersebut tidak sehat. Kakinya juga terlihat lemah yang berarti kurang baik digunakan saat proses perkawinan. Sehingga kambing jantan yang kanan kurang unggul untuk dikembangbiakan. Selanjutnya yaitu seleksi ternak sapi betina. Sapi betina yang unggul memiliki Body Conditional Score atau BCS 4-5. Nilai tersebut sangat optimal dan sapi siap bereproduksi serta produksi susunya sangat optimal. Kemudian ciri lainnya yaitu kepalanya feminin, mempunyai kaki yang lurus, tangguh dan kokoh. Ambing pada sapi terdapat 4 bagian yang terpisah, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Ambing merupakan faktor yang menentukan jumlah susu yang dihasilkan. Untuk ambing yang baik yaitu berukuran besar dan simetris dan memiliki jumlah 4 puting yang simetris. Faktor yang mempengaruhi jumlah susu yaitu banyaknya sel sekretori yang terdapat pada jaringan ambing. Ukuran puting pada bagian depan biasanya lebih besar daripada bagian belakang. Puting berfungsi untuk mengeluarkan susu. Pada bagian bawah terdapat strik kanal, panjangnya sekitar 8-12 mm. Pada sapi yang tidak unggul memiliki ciri-ciri nilai BCS yang tidak ideal. Hal tersebut berkaitan dengan produksi susu. Apabila BCS tidak ideal, produksi susu tidak optimal. Tubuh yang terlalu kurus menunjukkan bahwa ternak kekurangan nutrisi sehingga menyebabkan keterlambatan birahi pada ternak yang diakibatkan oleh kerja fisiologis dalam tubuh yang kurang baik.
Kemudian bentuk kaki menyilang dan kurang lurus. Sapi yang tidak unggul memiliki kambing yang tidak simetris, longgar, lemah, dan sempit. Hal tersebut berkaitan dengan produksi susu yang kurang optimal dan telah terjadi penurunan produksi sehingga jika beranak nanti anaknya akan kekurangan nutrisi. Kembangbiakan. Yang selanjutnya yaitu seleksi ternak sapi jantan. Sapi jantan yang baik memiliki angka BCS sebesar 2,5-3, di mana pada BCS tersebut sapi terlihat tidak begitu kurus dan tidak begitu gemuk, sehingga bagus untuk digemukkan. Sapi jantan yang baik juga dapat dilihat dari bentuk tubuhnya yang proporsional dan mempunyai rangka tubuh lebar serta kokoh. Dada sapi jantan yang baik berbentuk lebar merupakan contoh sapi yang baik untuk dikembangbiakan karena pertumbuhan dagingnya dapat optimal. Selain itu, sapi jantan yang baik memiliki bulu yang kering dan pendek di mana berguna untuk membantu sapi jantan menghadapi cekaman panas. Sapi jantan yang baik memiliki perut yang kecil karena perut yang besar merupakan tanda bahwa sapi tersebut mengalami cacingan. Kaki sapi jantan yang baik yaitu kaki yang besar dan kokoh sehingga dapat menopang tubuhnya yang semakin membesar. Penyeleksian sapi jantan yang akan digunakan sebagai pejantan, penilaian yang utama adalah pada alat reproduksinya, salah satunya yaitu pada bentuk testis. Bentuk testis yang baik adalah yang simetris karena berhubungan dengan kualitas semen yang dihasilkan. Gambar di atas merupakan contoh dari sapi jantan yang unggul dan tidak unggul. Sapi jantan yang di sebelah kanan ini merupakan contoh sapi jantan yang kurang unggul dibandingkan dengan sapi jantan yang di sebelah kiri. Karena sapi jantan yang di sebelah kanan terlihat matanya sayu, bulunya kusam, tulang-tulangnya terlihat, dan badannya sangat kurus. Beberapa ciri tersebut merupakan ciri sapi jantan yang kurang sehat sehingga tidak dapat melakukan perkawinan dan reproduksi dengan baik dibandingkan sapi jantan yang di sebelah kiri. Selanjutnya adalah ayam betina yang unggul. Ayam betina yang unggul memiliki ciri secara fisik yang sehat, lincah, dan belum pernah terserang penyakit endemik. Badan, kaki, dan sayapnya tidak cacat. Kondisi tubuh yang cacat tidak optimal dan akan menimbulkan kerugian. Badannya cukup besar dan juga lebar, memiliki sifat mengeram yang baik, kemudian memiliki karakteristik yang jinak. Apabila ayam mengalami stres, produktivitasnya akan menurun, sehingga harus memilih ayam yang jinak. Mempunyai daya tahan tubuh terhadap penyakit yang baik. Apabila daya tahan tubuh ayam rendah, ayam akan mudah terserang penyakit yang akan menyebabkan kematian. Kemudian ciri yang lain adalah kaki yang lincah, kakinya kecil, tubuhnya elastis, bulunya mengkilap, punggungnya rata dari ujung leher sampai tuaka, memparutnya pendek dan kecil, jenggernya besar dan kokoh. Kemudian ayam betina yang kurang unggul memiliki ciri fisik yaitu tubuhnya tidak bagus, tidak jinak, jenggernya kecil, tidak terlihat seperti ini, ketahanan tubuhnya rendah sehingga akan mudah terserang penyakit dan akan mengganggu proses reproduksi. Tubuhnya yang kurang mulus, kakinya pendek, dan sisik pada kakinya tidak bagus atau kurang mulus, dan memiliki kecacatan pada tubuhnya. Bisa dilihat dari bulunya juga tidak mengkilap dan banyak yang sudah besar. Yang selanjutnya yaitu penyeleksian pada ayam jantan.
Ayam jantan yang baik memiliki beberapa ciri, yaitu lincah, sering berkokok, kotoran yang dikeluarkan berukuran kecil, warna paruh ayam bagus, dan jengkel yang tegak. Ayam jantan yang lincah dan sering berkokok dinilai bagus karena kelincahan tersebut menandakan bahwa kesehatan ternak tersebut baik. Secara umum, ayam jantan yang sehat akan aktif bergerak dan sering berkokok, sehingga perlu dikeluarkan dari kandang supaya tidak mengalami stres. Selain itu, kesehatan ayam juga dapat dilihat dari ukuran kotoran yang kecil, karena menandakan bahwa pakan yang dimakan ternak tersebut tercerna dengan baik, yang menandakan bahwa alat pencernaannya dalam kondisi sehat. Warna paruh ayam dan bentuk jengkel yang bagus merupakan salah satu penanda adanya sifat maskulin pada ayam yang berkaitan dengan perkawinan. Pada gambar di atas, ini merupakan contoh ayam jantan yang unggul dan tidak unggul. Ayam jantan yang ada di sebelah kanan ini merupakan contoh ayam jantan yang tidak unggul dibandingkan dengan ayam jantan yang di sebelah kiri. Karena pada ayam jantan yang di sebelah kanan memiliki beberapa ciri, yaitu warna paruh dan bulu yang tidak menarik, yaitu berkaitan dengan sifat maskulin pada ayam jantan yang di sebelah kiri. Karena pada ayam jantan yang di sebelah kanan memiliki beberapa ciri, yaitu warna paruh dan bulu yang tidak menarik, yaitu berkaitan dengan sifat maskulin pada ayam tersebut. Selain itu juga terlihat matanya tidak bersinar sebagai ciri bahwa ayam tersebut kurang sehat dan tidak baik untuk melakukan perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Arbadi Demareto dari kelompok 3D. Di sini akan mempresentasikan tentang pengertian sinkronasi birahi. Sinkronasi birahi adalah suatu upaya untuk pengendalian siklus birahi pada ternak sehingga memungkinkan adanya penyerentakan siklus birahi antar ternak. Tujuan dari sinkronasi birahi ini adalah untuk mempermudah inseminasi buatan. Metode untuk melakukan sinkronasi birahi ini ada dua, yaitu metode dipercepat dengan menggunakan hormon prostaglandin dan juga metode diperlambat dengan menggunakan hormon progesteron. Sinkronisasi birahi yang pertama adalah metode dipercepat. Metode dipercepat ini menggunakan hormon prostaglandin atau PGF2 alfa. Penggunaan hormon prostaglandin ini dapat melisiskan korpus luteum pada ternak. Pelisisan korpus luteum ini juga akan mempengaruhi kadar progesteron, yaitu progesteron akan mengalami penurunan. Penurunan kadar progesteron ini akan merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH dan LH. Kedua hormon tersebut dapat merangsang untuk gametogenesis atau pembentukan gamet pada ternak betina sehingga akan terjadi pertumbuhan dan pematangan sel-sel folikel. Sel-sel folikel tersebut dapat menghasilkan atau memproduksi hormon estrogen, sehingga hormon estrogen tersebut dapat memanifestasikan gejala birahi pada ternak, misalnya keluarnya lendir pada vulva ternak betina. Sinkronisasi birahi yang kedua adalah metode diperlambat. Metode diperlambat ini adalah dengan menggunakan hormon progesteron. Hormon progesteron dapat bereaksi untuk menahan siklus birahi pada ternak betina. Prinsip kerjanya adalah hormon progesteron yang dibiarkan hingga maksimum dapat menahan sekresi hormon estrogen. Kemudian ketika progesteron sudah mencapai kadar maksimum, maka akan diikuti dengan penurunan kadar progesteron tersebut. Penurunan kadar progesteron tersebut akan diikuti dengan sekresi estrogen. Estrogen pada ternak dapat memanifestasikan gejala-gejala birahi pada ternak betina, sehingga dengan rendahnya hormon estrogen
atau dengan maksimumnya hormon progesteron dapat menahan gejala birahi pada ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubutri Salsabila, NIM 230101130169. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas persiapan alat dalam sinkronisasi birahi. Yang pertama, kita akan membuat spons intravaginal terlebih dahulu. Spons intravaginal merupakan alat pertama dalam sinkronisasi birahi, karena itu berisi hormon progesteron yang berfungsi untuk memperlambat birahi. Nah, alat dan bahan yang perlu disiapkan diantaranya adalah pencetak spons, benang, jarum, dryer box, hormon medroksiprogesteron, metanol, spuit, dan wadah. Proses pembuatannya yang pertama adalah spons dicetak menggunakan pencetak spons. Nah, itu ukurannya disesuaikan dengan ternak yang akan dimasuki. Setelah itu, spons dijahit, dicuci, dan dikeringkan di dryer box selama 1x24 jam. Setelah itu, siapkan larutan cairan progesteronnya dengan perbandingan progesteron dengan metanol sebanyak 1:4. Nah, setelah sponsnya kering, larutan tersebut dicampur dengan spons dengan cara memasukkan spons ke dalam larutan tersebut yang sudah ditaruh di wadah sebanyak 2 ml. Dan setelah itu dicampurkan hingga semua larutan terserap oleh spons. Setelah terserap semua, spons tersebut dikeringkan di dryer box selama 1x24 jam. Setelah itu, spons siap digunakan. Apabila tidak langsung digunakan, spons disimpan di tempat yang steril sampai waktunya digunakan. Lalu, persiapan alat sinkronisasi birahi selanjutnya dimulai dengan menyiapkan pipa aplikator yang dibuat memotong melintang 45 derajat dan tumpul agar bisa masuk ke dalam vulva secara aman dan tidak melukai vagina. Kemudian, betadine salep yang akan dioleskan pada spons sebagai antiseptik apabila terdapat luka. Pipa pendorong yang digunakan untuk mendorong spons masuk, alkohol yang berfungsi untuk mensterilkan alat, lubricating gel sebagai pelicin untuk memudahkan pipa aplikator masuk ke dalam reproduksi betina, kapas, dan sarung tangan agar steril. Perkenalkan, nama saya Novel Hafiz Islam. Di sini saya akan membacakan tahapan dari sinkronisasi birahi. Tahapan pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sinkronisasi birahi. Kemudian bersihkan bagian vulva menggunakan alkohol. Selanjutnya, masukkan pipa aplikator ke dalam vagina melalui vulva. Memasukkan pipa aplikator dengan cara menyamping ke kanan atau ke kiri bagian vulva. Jangan memasukkan pipa aplikator dengan menghadap ke atas atau ke bawah bagian vulva, karena dapat menyebabkan luka bagian vulva atau organ reproduksi. Perlahan masukkan pipa aplikator sampai terasa cukup dalam. Kemudian lakukan pendorongan spons yang sudah diberi betadine salep dengan alat yaitu pipa pendorong. Setelah didorong, pipa aplikator ditarik secara perlahan. Kemudian, ada tali yang keluar dari vulva dengan harapan spons dapat ditarik kembali agar tidak melekat pada vagina. Spons akan dibiarkan di dalam vagina selama 14 hari untuk hewan kambing, sedangkan untuk sapi akan dibiarkan selama 18 hari. Lama pendiaman spons di dalam vagina pada kambing dan sapi berbeda, karena siklus estrus dan siklus birahi pada kambing dan sapi berbeda. Siklus birahi pada kambing yaitu berkisar 14-20 hari, sedangkan siklus birahi pada sapi yaitu berkisar 18-24 hari. Setelah menunggu selama waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari untuk kambing dan 18 hari untuk sapi, lepaskan spons yang sudah dibiarkan di dalam vagina. Cara melepas spons di dalam vagina yaitu yang pertama, sterilkan vulva terlebih dahulu dengan alkohol. Kemudian benang spons yang berada di vagina dililitkan ke jari. Setelah itu, tarik secara perlahan dan usahakan benang berada di tengah-tengah vulva, sehingga tidak menyentuh bagian atas dan bawah vulva karena dapat menggores organ reproduksi betina. Apabila ternak melakukan reaksi, sebaiknya ditahan agar tidak terjadi luka pada ternak betina.
Setelah spons keluar, di dalam vagina ternak betina yang tertanam selama waktu yang ditentukan yaitu 14 hari untuk kambing dan 18 hari untuk sapi. Fungsi dari penanaman spons tersebut yaitu agar hormon progesteron yang terdapat di dalam spons akan bereaksi untuk menahan birahi dari ternak betina. Apabila hormon progesteronnya tinggi, maka hormon estrogennya akan menurun. Dengan harapan setelah spons sudah keluar, maka hormon progesteron turun dan hormon estrogen akan naik. Pelaksanaan inseminasi buatan atau biasa disebut dengan IB dari ternak yang telah disinkronisasi yaitu 2-3 hari ke depan untuk menunggu ternak betina tersebut birahi. Fungsi dibiarkan selama 2-3 hari supaya kadar progesteronnya benar-benar dalam keadaan sudah turun dan kadar estrogennya perlahan naik. Penutup, kita dapat menyimpulkan pada praktikum acara 3 ini, setelah kita melakukannya, kita dapat menyimpulkan bahwa cara memilih ternak yang baik yaitu dengan memilih kaki yang kuat, badan yang sehat, tidak cacat fisik, memiliki wajah atau muka feminim pada ternak betina dan muka gagah pada ternak jantan, dan memilih ambing dan testis yang sinkron atau simetris sama besar. Dan kemudian pada sinkronisasi birahi ini kita dapat melakukan atau bertujuan untuk menghasilkan kebuntingan yang sama dan memperbaiki keturunan dan hasil yang sama. Saran pada praktikum kali ini yaitu teknologi sinkronisasi birahi penyuntikan hormon progesteron diharapkan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melukai organ reproduksi ternak betina tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.